Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati, NIM 123101020. Saya dari kelas 3D. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar dan materi PPKN. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Nah, adapun yang pertama yaitu pembentukan komitmen. Nah, berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP, ditegaskan bahwa salah satu kerangka berpikir yang meladai munculnya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Nah, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kemerdekaan tersebut diperoleh melalui suatu perjuangan panjang dan penuh dengan pengorbanan. Nah, selanjutnya yaitu BPUPKI dan PPKI di tahun 1945 dinyatakan bahwa hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Nah, negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama. Dalam satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda baik dalam agama, suku maupun ras ataupun golongan. Dengan kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebagai negara kebangsaan modern bukanlah hak milik suatu golongan tertentu, melainkan adalah milik bersama. Pada Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan dasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kenyataan sejarah, dalam perkembangan sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad 20. Dan bahkan sampai hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI yang kita cintai ini telah mengalami berbagai peristiwa dan berbagai gerakan yang mengacu atau mengancam keutuhan NKRI tersebut. Nah, adapun yang kedua yaitu ada pengembangan pendidikan demokrasi. Nah, paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yaitu pengembangan pendidikan demokrasi. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pembentukan karakter bangsa atau nation and character building sebagai amanat dari konstitusi negara Indonesia. Adapun hakikat demokrasi yang demikian sudah tertuang dalam naskah konstitusi kita, terutama pada tujuan nasional yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun rumusan tujuan nasional tersebut secara harfiah menunjukkan kepentingan rakyat dan bangsa. Namun tujuan nasional tersebut secara hakikat hingga kini belum juga terwujud secara optimal. Nah, Indonesia ini harus menghindari sistem pemerintah otoriter yang memangsung hak warga negara untuk menjalankan demokrasi yang kehidupannya itu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, terus ada yang ketiga itu pembentukan civic mandate. Nah, pembentukan civic mandate itu bagi setiap warga negara merupakan paradigma baru
kepada peserta didik perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan nilai-nilai perjuangan untuk membela dan mempertahankan serta menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pembelaan terhadap bangsa dan negara serta kesadaran menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia ini dirasakan ketika sifat dan perilaku primordialisme melanda negara ini. Nah, kita sebagai warga Indonesia pentingnya mempunyai rasa kewarganegaraan atau civic mindes dalam membentuk demokrasi konstitusional. Nah, adapun loyalitas atau sikap setiap kepada bangsa dan negara adalah sebagai bagian dari civic mindes. Nah, loyalitas itu juga dapat kita tampilkan dalam bentuk kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan kemajemukan bangsa. Nah, itu juga menjadi perilaku atau nasional ataupun ini harus kita pelihara dalam dikembangkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.